Selamat pagi sahabat Tribuners yang kami hormati dan kami muliakan. Pagi hari ini Inspiration and Solution kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik sekali. Dampak tarif Amerika Serikat terhadap bisnis logistik di Indonesia. Tentunya bersama narasumber yang kompeten, yang expert di bidangnya, bersama Dr. Fikri Al-Haq Faryana, STP MMMH, Certified di bidang Supply Chain Management, dan beliau adalah Ketua Asperindo Sumatera Utara. Saya sapa dulu. Selamat pagi Pak Fikri. Pagi Pak Sanyet. Apa kabarnya? Terima kasih. Baik, alhamdulillah, luar biasa hari ini. Sahabat Tribuners, Pak Fikri sangat luar biasa. Beliau sangat expert di bidang logistik dan supply chains, di bidang supply chains, dan berkarir di sebuah perusahaan logistik nasional yang sudah sangat terkenal, dan saat ini aktif memberikan edukasi di bidang supply chain management. Dan sahabat Tribuners, hari ini kita kedatangan Pak Fikri tentunya dengan waktu yang sangat sibuk ya Pak Fikri ya, dan harus memberikan training bersama perusahaan di berbagai kota di Indonesia, dan hari ini menyebabkan waktu untuk datang ke studio. Pak Fikri, kalau kita cerita tentang bisnis logistik di Indonesia, Ya. di tahun 2025 ini seperti apa Pak Fikri? 2025 kalau kita bicara kuartal pertama ya Pak Sanyet dan Tribuners ya, Januari ke Maret lah. Memang belum sesuai dengan ekspektasi. Oke. Jadi logistik ini kan sebenarnya terbagi beberapa bidang ya. Ada yang bisnisnya untuk business to customers ya, ini terikat sekali dengan e-commerce ya, online shop. Ada juga yang bisnisnya adalah B2B, bagaimana melayani sebagai partner supply chains-nya, ya, warehouse management-nya, distribution. Ya, termasuk juga tentu C2C yang sifatnya personal. Jadi, nah kalau kita bicara yang B2C, memang tidak sesuai ekspektasi di kuartal pertama karena daya beli masyarakat sedang kurang baik Pak Sadiet. Sampai terakhir ketika ada momentum adalah Idul Fitri juga tidak begitu signifikan karena memang masyarakat cenderung menjaga saving money-nya ya untuk tidak berbelanja. Walaupun kalau bicara C2C, customer to customer, melayani pengiriman customer to customer ya cukup baik memang selama Lebaran juga ya. Nah, ini yang memang kalau bicara B2B, bagaimana bisnis to bisnis, ini teman-teman yang bergerak di bidang supply chain ya, melayani supply chain, termasuk bicara ekspor impor. Nah, ini sangat erat kaitannya memang dengan kebijakan global ya. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya belum ada peningkatan yang cukup baik dibandingkan tahun 2004 dari segala segmen tadi Pak Sanjat, kalau bicara logistik Pak. Terjadi penurunan kira-kira itu roughly-nya berapa persen ya? Kalau kuartal 1 dengan kuartal 1 di tahun yang lalu Pak. Iya, penurunannya di beberapa segmen. Jadi kalau untuk segmen C2C ya, customer to customer itu tidak naik, tidak turun Pak. Jadi kalaupun naik hanya 2% saja. Ini saya bicara perspektif Sumatera Utara ya. Tapi kalau lihat daripada shipment nasional juga sama kurang lebih, karena kita juga nge-link ya informasi itu di Asperindo. Tapi kalau kita bicara B2C, bagaimana bisnis e-commerce yang menonjang ini, memang di kuartal pertama ini turun Pak Sanyet dibandingkan tahun lalu. Walaupun di bulan 5 ya, di Mei ini kelihatannya ditopang dengan campaign 55 ini sudah mulai meningkat lagi ternyata. Memang kelihatannya masyarakat setelah Lebaran ini mulai lagi percaya dengan kondisi ekonomi. Meskipun beberapa sektor terjadi PHK ya, di beberapa sektor, tapi masyarakat cenderung sudah mulai pede lagi untuk mengeluarkan cost-nya ya, karena kemarin kan juga ditambah dengan masyarakat yang harus masuk ke biaya sekolah ya. Iya. Nah, jadi seperti itu Pak Sanya. Tapi kalau bicara B2B ya, bagaimana kita melayani warehouse management, supply chains, di beberapa sektor saja yang memang terdampak ya, dan beberapa jalur saja nanti ke beberapa negara yang terdampak, tapi mostly sih nggak ada masalah. Dan memang secara industri kalau bicara logistiknya ya 2025 lebih baik ya, lebih baik. Tapi beberapa sektor saja Pak Sanyat ya, seperti otomotif yang kita juga berkurang
ya, sempat berkurang walaupun ketika PPN tidak jadi naik. Nah, otomotif juga kami melayani sudah cukup baik. Beberapa anggota kami juga yang melayani bagaimana distribution spare part memang di awal tahun cukup menurun, Pak. Tapi kemarin di bulan April sudah mulai naik lagi. Ini yang spare part roda 2 atau roda 4 atau Roda yang 4. Roda 4 Ya. gitu ya, untuk kebutuhan pribadi, kebutuhan industri, termasuk juga kebutuhan sawit di Sumatera Utara seperti itu. Pak Fikri, kalau kita cerita berarti ada yang terjadi penurunan dan di kuartal kedua ini ada lebih baik ya? Sudah lebih baik. Sudah lebih baik. Untuk B2C, untuk C2C. B2C juga lebih baik ya? Lebih baik. Dan situasi marketplace dengan B2B, marketplace B2C secara overall bagaimana, Pak? Marketplace ya? Marketplace ya? Ya, marketplace tadi di kuartal pertama ada turun. Kuartal kedua? Termasuk pada saat Lebaran itu tidak sesuai ekspektasi. Nah, ini masuk ke kuartal kedua, April biasalah. Pasca Lebaran orang uangnya habis. Tapi di Mei ini ditunjukkan dengan campaign 55 Mas Sanjat, ini sudah mulai peningkatan dibanding tahun lalu. Marketplace 5 ya, biasa 55, 66. Masyarakat kelihatannya sudah mulai lagi untuk bisa antusias ya. Ya. Pak Fikri, kalau kita lihat sudah mulai ada antusiasme yang tinggi di bidang di bisnis lah, secara ekonomi, secara overall, karena ada peningkatan distribusi kan, karena logistic services. Segmen apa yang recovery-nya paling baik? Recovery-nya paling baik itu adalah segmen sebenarnya B2B. Memang di tahun setelah COVID, Pak Sanjat, itu yang terpukul itu kan B2B ya. Bagaimana industri turun, manufacturing turun, termasuk juga nilai ekspor dan sebagainya. Sehingga kami juga melayani distribution, melayani warehouse juga turun, Pak. Tapi recovery-nya memang cukup baik setelah tahun 2024 sebenarnya. 2024 ini industri mulai naik lagi, mulai berkembang lagi, termasuk di Medan, Sumatera Utara. Kita juga tahu ya, di KIM termasuk juga kawasan ekonomi khusus juga sudah dibuka dengan infrastruktur yang sudah dibangun ya dan sebagainya. Ini recovery cukup baik, Pak. Cukup baik sehingga memang pertumbuhan dari sisi industri kalau di segmen kami, Pak, untuk melayani distribusi dan warehousing ini terus terang saja 2024 ke 2025 itu terjadi peningkatan dibandingkan 2023. Yang terpukul tuh 2020, 21, 22 itu. Itu benar-benar ya, tapi recovery-nya sudah cukup baik. Sudah cukup baik. Cukup baik kalau bicara B2B industri hari ini Indonesia. Tapi kalau nanti membahas soal tarif impor AS ya nanti lain lagi ceritanya. Pak Fikri, kalau kita lihat, sebelum ke tarif Amerika Serikat dulu ya, kita internal kondisi di dalam negeri terlebih dahulu, Pak. Recover ini angkanya sudah melampaui sebelum COVID atau masih? Sudah melampaui sebelum COVID. Artinya sudah ada pertumbuhan ya? Sudah ada pertumbuhan. Itu. Dan kategori bisnis apa yang saat ini dari sisi peluangnya masih bagus? Dari sisi distribusinya? Pertama, sektor ya? bisnis manufacturing. Bukan di bidang services. Apa? Di bidang apa? Di bidang memang perkebunan. Perkebunan. Masih didominasi oleh perkebunan. Masih didominasi perkebunan dan olahan hilirisasinya. Oke. Gitu. Kemudian apa lagi, Pak? Yang kedua memang industri teknologi. Teknologi seperti handphone. Oke. Gitu ya, IT. Nah, itu yang sedang meningkat. Otomotif sempat menurun, sekarang udah mulai karena kemarin sempat efisiensi di mana-mana kan. Pemerintah juga tidak menyerap otomotif karena ada efisiensi. F&B, Pak? F&B? Ya. Food and beverage? Ya, jelas itu yang pasti. Fast moving. Baik ya? semua. Jadi itu yang paling tinggi sih. Tapi yang agak turun itu adalah industri memang sempat otomotif turun, Pak. Itu yang agak turun kemarin karena sangat rentan sekali dengan PPN dan daya beli. Gitu. Kalau servis jelas ya karena memang sekarang sudah banyak tidak lagi menggunakan untuk kirim-kirim dokumen. Gitu. Sehingga memang untuk distribusi dokumen dan segala macam juga sudah sangat menurun untuk services ya. Karena pergantian ke digital ya, Pak? Ya, kalau itu jelas memang semakin turun, Pak. Semakin turun. Memang yang sekarang baik in manufacturing, khususnya di bidang itu. Oke, Pak. Kita sekarang ke Indonesia sudah mulai recover ya, Pak. B2B, kemudian sudah ada industri mulai
mulai bergerak naik, dan kemudian sektor FMCG juga bagus, otomotif kita sudah mulai recover, walaupun di Ramadan tahun ini tidak seramai ya Ramadan yang lalu. Ya, untuk segmen B2C-nya Makanan, ya. B2C ya. B2C. Dan kemudian bulan 5 ini juga program 55 di marketplace itu membuat antusiasme sudah cukup semakin antusias, sudah mulai antusias ya, Pak. Nah, sekarang kita dihadapi oleh bulan lalu kebijakan oleh tarif dari Amerika Serikat. Presiden US Donald Trump mengenakan tarif hampir 80 atau 90 negara termasuk Indonesia. Termasuk Indonesia. Ini ada beberapa sektor yang pasti berdampak. Dari kajian Pak Fikri terhadap tarif ini, apa yang terjadi? Apakah ada ngaruhnya terhadap bisnis logistik, khususnya import yang akan distribusi di Indonesia dan ekspor yang dituju ke Amerika, sehingga berdampak terhadap supply chain? Seperti apa kajian? Ya, jadi sebenarnya kan tadi ya, kalau kita bicara segmen kami Pak, ini kan karena kaitan langsungnya dengan B2B. Ya. Ya, bagaimana bisnis to bisnis, karena logistik kan melayani supply chains. Jadi tadi ya, bisnis logistik itu kan satu melayani B2B kaitan dengan supply chains Pak. Nah, supply chain dalam hal apa sih logistik itu main kan begitu Pak ya, dari mulai bahan baku kita angkut ke manufacturing ya, kemudian juga persediaan kita warehouse kan, ada warehouse management di situ, termasuk ketika sudah produk jadi ya, kemudian sebelum distribusi ke tangan konsumen, retailer segala macam kan ada warehouse management juga ya. Nah, itulah mainnya logistik di dunia B2B. Nah, sehingga kaitan dengan terjadinya gitu ya peningkatan tarif resiprokal yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat terhadap Indonesia, di mana Indonesia ini cukup tinggi ya, karena urutannya nomor 15 dari seluruh dunia yang diberlakukan tarif yang sangat tinggi, 32%. Nah, tentu Pak Sanyet dari sisi itu tentu ada dampak langsung dan tidak langsung. Nah, kalau kita bicara dampak langsung lah, yang jelas yang pertama adalah karena dari sisi komoditas ya, yang paling utama yang diekspor ke Amerika itu kan pertama tekstil ya Pak. Ya, makanya kemarin luar biasa PHK tekstil di mana-mana ya Pak ya. Ditambah juga sekarang ditutup keran ekspornya ke Amerika, bukan tutup lah, jadi dipersulit. Tentu saja ini akan berpengaruh. Bicara logistik apa ya, pastinya bagaimana kami distribusi ke sana juga menurun shipmentnya Pak. Dari mulai custom clearance di Belawan dan sebagainya itu akan menurun sekali. Termasuk juga distribusi transportasi ini juga menurun, warehousing kita juga menurun dari sisi tekstil. Yang kedua kan karet ya Pak ya. Karet dan segala turunannya juga itu menjadi nomor 2. Yang ketiga adalah elektronik sederhana, seperti tadi Pak Sanyet bilang. Yang begini-begini kan Amerika tidak produksi karena cost-nya tinggi. Nah, ini elektronik sederhana yang dari Indonesia ke Amerika. Keempat, memang sawit juga masih menjadi tinggi Pak. Nah, tentu saja tadi dampak langsungnya adalah shipping ya, shipment kita untuk custom clearance, warehouse manajemennya sebelum didistribusikan ke sana, termasuk transportasi ke sana. Itu pasti menurun Pak. Itu dampak langsungnya dari situ. Itu pasti. Kalau terjadi penurunan, pasti Pak, ini akan berdampak terhadap fasilitas logistik yang ada di Indonesia dan Sumatera Utara. Bagaimana untuk menghadapi ini semua Pak? Karena bisa-bisa juga sebagian kan logistik ini ada yang difungsikan untuk supply ekspor ke Amerika, dan sekarang tiba-tiba terjadi penurunan. Apa yang harus dilakukan? Pertama, kalau seandainya para pebisnis masih tetap mau untuk ekspor ke Amerika dengan bea masuk yang tinggi Pak, mereka juga pasti menekan yang namanya cost logistik, kan begitu Pak ya. Jadi tentu kami sebagai bidang logistik yang harus melakukan efisiensi. Bagaimana kami menekan cost logistik kita dari sisi warehousing, ya clearance, termasuk transportasi ke sana, supaya tetap produk ini bisa dijual ke Amerika Serikat. Artinya di sana tinggi cost masuknya, beanya, tapi bisa terkoreksi sedikit ya. Yang kedua tentu pasti para pebisnis tadi akan meminta logistik untuk menurunkan tarif logistiknya.
Nah, itulah yang kami harus lakukan. Akhirnya kami lakukan efisiensi, digitalisasi, konsolidasi yang penting ini. Ini Pak, konsolidasi logistik. Oke. Jadi kalau tadinya masing-masing bisnis logistik itu masing-masing memproses, ya warehouse management yang proses sendiri, transporternya ke sana juga proses sendiri. Nah, ini harus terjadi konsolidasi. Dikonsolidasikan Pak, warehouse-nya dikonsolidasikan, transportnya dikonsolidasikan sehingga cost logistiknya jadi efisien. Itu yang akan kami lakukan. Konsolidasi ini Pak, konsolidasi antar departemen di dalam perusahaan atau antar pemilik bisnis? Antar logistik. pemilik bisnis. How to? Yes. Consolidation. Itulah peran. Bagaimana membuat ini menjadi terkonsolidasi karena ada mungkin perbedaan harga, infrastruktur dan sebagainya. Ya, sebenarnya kalau Asperindo kan lebih banyak di Express Courier Pak ya. Sebenarnya yang banyak mengerjakan ini kan sebenarnya teman-teman di Asosiasi Logistik Forwarders ya, ALFI lah. Ya, tapi nggak apa-apa, kita juga komunikasi terus di forum logistik ya. Jadi konsolidasinya tadi melalui organisasi Pak. Mereka punya ALFI. Teman-teman punya Asosiasi Forwarders. Nah, asosiasi itu yang akan mengkonsolidasikan. Ya. Gitu. Jadi biasanya kalau kami juga sama Pak. Nanti akan dampak juga secara tidak langsung ke bisnis kurir. B2C Pak ya, ini berdampak juga nanti. Kenapa? Nanti bicara daya beli menurun dan segala macam lah, gitu ya. Nah, yang kami lakukan di asosiasi adalah mengkonsolidasikan infrastruktur itu semua. Melalui asosiasi Pak. Memaksimalkan resource yang ada, efisiensikan yang tidak perlu sehingga masih bisa bersaing untuk memberikan pelayanan, masih bisa ekspor dan bisa berkontribusi terhadap pendapatan ya. Iya. Gitu. Dan itu dampak langsung Pak yang pertama. Yang dampak tidak langsung Pak, apa yang terjadi? Nah, jadi kalau Bapak menilai secara keseluruhan, sebenarnya begini ya, ini kan dampaknya sistemik sekali, sangat sistemik ya. Mereka tadi ya saya katakan ada 5 komoditas yang paling banyak diekspor Indonesia. Nah tentu dampak tidak langsungnya banyak juga Pak. Pertama adalah nilai tukar rupiah ya. Kita merasakan ya nilai tukar rupiah itu kan sempat menurun Pak. Jadi ketika nilai tukar rupiah menurun, tentu saja bagi bisnis logistik Pak, terutama tadi beberapa cost yang kami keluarkan menggunakan dolar. Kalau yang namanya transportasi ke sana kan pakai dolar semua, Pak. Ya, pakai dolar semua gitu ya. Sehingga dengan nilai tukar dolar yang lebih rendah rupiah, dolar tinggi ya tentu kos logistik kami di satu sisi harus meningkat. Ya, banyak kan bahan baku yang kami gunakan, Pak, terutama transporter ke sana itu kan pakai dolar semua. Ya, kapal laut juga pakai dolar. Nah, itu yang kemudian akhirnya menjadi dampak tidak langsungnya terhadap kos logistik yang begitu besar. Nah, kemudian tentu saja, Pak, dampak tidak langsung lagi apa? Nah, balik lagi. Kalau tadi kita bicara langsung ya B2B-nya, Pak. Artinya shipment yang ke sananya. Kita harus juga melihat ketika perusahaan-perusahaan sawit, perusahaan-perusahaan karet, perusahaan-perusahaan tekstil yang kemudian akhirnya menurun drastis, apa yang terjadi? Berarti kan mereka juga bahan bakunya tidak akan banyak. Nah, kalau bicara bahan baku, berarti kan supply chain manajemennya juga akan menurun, Pak. Sedangkan kami di domestik itu kan kami juga bergantung kepada supply chain-nya mereka. Bagaimana mereka mendatangkan bahan baku dari yang lain. Bagaimana mereka mendistribusikan yang lain. Itu yang tidak langsung, tapi domestik akhirnya. Akhirnya B2B domestik kami juga akan menurun, Pak. Karena mereka supply chain-nya juga akan berubah dan menurun. Ya, bagaimana bahan baku dari berbagai sumber ya di domestik ini. Dampak tidak langsung lagi apa? PHK, Pak. Bayangkan ketika supply chain-nya menurun, baik juga di internal bisnisnya tekstil, karet, yang harganya anjlok ya Pak ya. Berarti kan terjadi PHK, terjadi efisiensi. Begitu juga pemasok-pemasok bahan baku buat mereka juga akan menurunkan tentu cost-nya. Nah, ketika PHK di mana-mana, nah ini ngaruhlah Pak akhirnya ke B2C. Akhirnya apa yang terjadi? Masyarakat tidak punya daya beli. Kalau daya beli sudah menurun, berarti mereka nggak belanja. Apa yang terjadi akhirnya? E-commerce juga akan menurun, Pak. Ini yang kami khawatirkan sebenarnya. Sehingga teman-teman di logistik, teman-teman yang main di Express Courier, itu juga akan terdampak. Karena daya belinya menurun. Meskipun tidak banyak orang yang berkecimpung di dunia itu ya. Di dunia tekstil, karet, dan segala macam. Tapi paling tidak ini pasti berdampak. Sistemik sekali.
Gitu. Jadi Pak, jadi itulah dampak-dampak yang tidak langsungnya Pak Sanyet terhadap bisnis logistik. Jadi tidak hanya B2B-nya ke ekspor, tapi juga B2B-nya di Indonesia karena supply chain-nya berubah, menurun, termasuk dampaknya terhadap daya beli, masyarakat jadi tidak punya pekerjaan, sehingga akhirnya apa? Belanja juga turun. Akhirnya B2C, e-commerce juga akan turun Pak ke depan. Dampaknya akan berentet sampai ke akar-akarnya lagi. Seperti Pak. itu kalau kita bicara logistik sistemnya Pak. Tapi Pak kan oke, kalau kita berbicara tentang Trump, Amerika kan hanya satu negara. Betul. Seperti itu ya. Dari sisi kajian, ini diskusi Pak, diskusi ya. Apakah sebenarnya masih ada peluang besar kita bisa Eropa, Asia dengan sumber daya? Oke lah, katakanlah kita belum ada teknologi tinggi yang untuk bisa mengubah produk kita yang lebih high tech, tetapi at least kita masih punya sumber daya yang lain, yang manufacturing lain yang kita masih bisa bersaing dan bisa ekspor ke Eropa. Eropa kan kalau kita komparatif labor cost, Eropa jelas lebih mahal. Tentunya produksi-produksi yang kita produksi di Indonesia bisa masuk ke Eropa juga. Seperti itu ada peluang ya, walaupun kita harus bersaing melawan Vietnam, Kamboja, Malaysia, China yang dari sisi productivity mungkin lebih sedikit kompetitif yang sangat ketat sekali. Bagaimana Bapak melihat ini? Jadi pertama betul Pak, ini bicara peluang Pak. Peluangnya tapi belum kelihatan ya. Jadi tentu para pebisnis tadi pasti akan berpikir destinasi yang lain. Kan gitu Pak ya. Nah, tentu terbukalah Eropa dan sebagainya. Pasalnya lebih memahami itulah gitu ya. Tentu bagi logistik adalah ini peluang. Bagaimana membuka jalur-jalur baru. Ya, membuka jalur-jalur baru yang bisa jadi itu akan lebih murah cost-nya. Tetapi balik lagi Pak, membuka jalur berarti membuka investasi baru. Butuh investasi baru di situ. Tapi ya balik lagi. Kalau tadi Bapak tanya apa yang dilakukan oleh kami tim logistik, ya bagaimana membuka peluang jalur baru, membuka peluang transportasi baru. Ya, kalau warehouse sama Pak. Kalau warehouse tidak akan beda, tetap akan ada di pelabuhan-pelabuhan ya, akan di tempat penampungan sementara. Tapi membuka jalur baru itu. Tapi jalur baru pun nanti di sana tentu tidak akan langsung distribusikan Pak ke pabrik-pabrik atau ke konsumen. Itu juga akan butuh konsolidator warehousing. Ya, ada warehouse untuk lagi. Jadi disitulah memang peluangnya, tetapi butuh investasi baru. Tapi mau tidak mau, ya kami harus mempersiapkan itu semuanya Pak Sandir. Itu peluangnya. Tapi yang menarik adalah begini Pak, ketika kemudian Indonesia dengan 32%, tapi ada yang lebih tinggi Pak. Gitu. Yang Vietnam kan lebih tinggi. Vietnam lebih tinggi. Iya. Kemudian Thailand juga sampai 47%. Dia masuknya. Artinya apa? Ini apa akan terjadi Pak? Kami menganalisisnya dari sisi logistik bahwa pertama adalah perusahaan-perusahaan yang ada di negara-negara itu, mereka akan melirik Indonesia. Ini akan melirik Indonesia sebagai tempat manufacturing baru. Dia akan merelokasi dari Vietnam, dari Thailand tadi. Dia kan dekat Pak. Vietnam, Thailand kan masih ASEAN. Dia akan merelokasi ke Indonesia. Kenapa? Cost labor Indonesia kan lebih rendah. Setuju. Apalagi sekarang kan sudah dibangun ya, manufacturing tidak hanya di Jabodetabek sekarang Pak. Di Jawa Pak, di Cirebon tempat saya kampung itu sudah banyak dan murah. UMK cuma 2,5. Di Solo dan sebagainya. Jadi mereka akan milik Indonesia dalam jangka panjang untuk membuka manufacturing relocation. Nah, disinilah sebenarnya terbuka buat Indonesia. Apa yang terjadi? Pertama adalah peluang logistik ekspornya juga akan nambah. Karena akan ada pemindahan lokasi manufacturing. Yang kedua yang paling penting apa? Domestik logistiknya akan terbuka. Nah, inilah memang yang kami melihat ya, sisi positifnya gitu Pak Sanjit. Sisi positifnya. Akan ada perpindahan manufacturing. Akan banyak investor baru yang masuk ke. Selama Indonesia mampu menjaga stabilitas politik, stabilitas keamanan dan sebagainya. Iklim investasi yang bagus yang Asperindo harapkan seperti apa supaya kelancaran ini terjadi Pak? Berdasarkan masukan-masukan dari logistik provider, kemudian perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia terhadap input lah terhadap Asperindo, apa yang harus dilakukan? Yang pertama kalau bicara logistik Pak ya, kami tentu segmennya harus lebih. Jadi yang pertama adalah infrastruktur sudah sangat luar biasa. Infrastruktur sudah bagus ya. Kita tahulah jalan tol logistik, jalan tol kalau di Jawa udah terkoneksi. Sudah bagus Pak.
Sudah bagus. Di Sumatera hampir. Hampir. Ya. Yang pertama tentu nyambung ke situ dulu Pak. Ya, cost tolnya juga diturunkan yang pertama. Oke. Karena teman-teman yang tol main baru masih tinggi ya? main darat Pak, Ya. mereka justru masih sekarang kalau jalan arteri sudah lowong Pak, justru mereka ke arteri. Kenapa? Sudah lowong, lancar. Oke. Tapi kan nggak perlu bayar tol Pak. Nah itu jadi masih tinggi. Tentu yang kedua yang paling penting Pak ini, ketika nantinya investasi itu masuk, tetap saja Pak, kan tidak semuanya bahan baku dari Indonesia. Ya. Itu yang saya katakan, ada Ada yang peluang dari impor ya? impor. Nah, yang kami butuhkan di logistik adalah kemudahan, dwelling time, Oh, oke. birokrasi, Iya, iya. mohon maaf punglinya Oh, oke. di pelabuhan. Tapi kalau di Jakarta sudah 24 hours, Pak. Yes, betul. Sudah. Jalan itu Jadi, SPPB itu yang kita ingin bangun. Jadi dwelling time-nya harus bagus. Jadi itu yang iklim logistik, infrastruktur dwelling time. Nah, yang kalau bagi kami yang penting itu sih Pak. Yang paling penting itu. Bagi kami ya, kepentingan kami adalah dwelling time, kemudahan masuk, punglinya dikurang, jangan ada gitu ya, dan segala macam termasuk ya pungli kan tidak hanya di pelabuhan Pak ya, tapi di jalan raya juga banyak Pak, SPSI dan segala macam. Kemudian cost logistik untuk infrastrukturnya juga jangan terlalu tinggi. Karena sampai sekarang masih banyak teman-teman yang masih memilih jalan arteri ya daripada masuk jalan tol, karena dia hitung BBM walaupun lebih banyak tapi kan masih lebih murah dibandingkan cost tolnya. Itu sih dari sisi kami Pak. Cost structure infrastruktur masih tinggi ya. Biaya yang di perjalanan itu masih tinggi ya. Masih tinggi Dibanding dengan facility Iya. seperti kendaraan. Betul. Dan sebagainya. Itu masih di masih lapangan lebih ya. tinggi. Mereka tetap Kontribusi memilih. berapa persen ya kalau roughly-nya seperti itu? Oke, kalau cost terbesar itu kan sebagai logistik itu kan transportasi Pak. BBM. Transportasi itu kan dua ya, BBM dan tol. Tol. Pajak jalan ya, tol ya. BBM itu kontribusi berapa persen? BBM itu 80% Pak. 80%. 80%. Tol dan perjalanan di tol lah, biaya di jalan lah. Ya, sekarang kita logika saja. Dari sini ke tebing, dari Medan, dari Helvetia Pak ya. Teman-teman kan dari Belawan misalkan, dari Binjai semua masuk Helvetia. Helvetia ke tebing sudah 80.000 Pak. 80.000 Pak ya. Plus solar. Kalau kita pakai arteri, solar, itu juga nggak nyampe 150.000 Pak. Oh. Nah, artinya apa? Kalau kita nambah tolnya 80.000, plusnya BBM juga perjalanan 1 jam juga, sama-sama 100.000, kan sudah 180.000 Pak. Iya. Akhirnya mereka lebih memilih jalur arteri. Dengan kondisi yang tidak macet lagi kan Pak. Iya. Nah, kira-kira Sudah mulai. begitulah. Iya. 80.000 tinggi sekali. Memang menghemat waktu punya, tapi tadi hitung-hitungan. Sedangkan cost BBM itu paling besar, 80% dalam cost komponennya logistik. Oke. Setelah itu baru SDM dan segala macam. Jadi itu yang kami harapkan, iklim investasi apa adalah tadi cost jalan, belum lagi pungli dan sebagainya. Itu ya. Sudah ada komunikasi dengan stakeholder atau shareholder di Sumatera Utara ini Pak, misalnya. Ya alhamdulillah kami di Asperindo menyuarakan hal ini. salah untuk satu yang mendukung selalu kita teman-teman, suarakan ya. Pak adalah cost logistik. Tidak hanya darat tapi udara Pak San ya. Jadi ini iklim investasi Pak ya, supaya peluang tadi ketika Bisa- ada relokasi itu bagus. bisa tergrab dengan baik ya. Karena balik lagi kan sudah dibangun Pak. Kawasan ekonomi khusus sudah dibangun. Bahkan pelabuhan yang di Kuala Tanjung sudah mulai ekspor ke sana. Tapi balik lagi cost. Kita sudah komunikasi Pak. Sekarang anggota dewan juga baru. Kita juga sudah audiensi ya Tribuners kepada Komisi Ekonomi Sumatera Utara. Diharapkan untuk bagaimana cost logistik bisa lebih rendah. Yang paling penting adalah udara Pak. Ini yang menarik ya, saya kira ini perlu dibuka. Jadi udara logistik ini kan dipegang oleh Kuanamu. Ya, sudah beberapa tahun ini sebenarnya manajemen Kuanamu kan tidak lagi 100% dipegang oleh BUMN, Pak. Ya, ada yang bilang 49%, ada yang bilang justru sebaliknya 51% sahamnya sudah oleh perusahaan asing. Perusahaan India, Pak. Perusahaan India. India Malaysia. Investor India Malaysia. Ya, mereka punya kontrak sekian puluh tahun ke depan, memang itu sudah dipegang. Sehingga semua aktivitas di Bandara Kuanamu sudah mostly mereka yang pegang. Beberapa hari yang lalu ini juga saya dapat undangan dari Asperindo. Itu undangan apa? Ada satu perusahaan sama Pak dari India juga, yang dia juga akan memegang salah satu
salah satu proses logistik di Kuala Namu yang cukup vital. Jadi bukan lagi BUMN yang pegang langsung, Pak. Ya, bagi kami mungkin tidak begitu peduli. Tapi bagi kami adalah ketika ini sudah diprivatisasi, bukan lagi negara yang pegang atau BUMN, pastinya Pak, mereka akan berpikir profitabilitas yang lebih tinggi. Ini yang kami khawatirkan, makanya kami sampaikan bahwa mohon jangan sampai nanti akhirnya cost logistik lebih mahal lagi. Nah, kalau cost logistik lebih mahal, tentu kami juga akan terhambat. Ini sekarang sudah bagus Pak, ekspornya sudah bagus. Jadi komoditas ekspornya Sumatera Utara seperti durian, dan beberapa komoditas kopi, komoditas tanaman, pangan itu sudah mulai tumbuh Pak. Tumbuh kenapa? Alhamdulillah sekarang biaya udara. Oh. Mau tidak mau udara kan Pak, nggak mungkin darat. Udara lah. Bisa lebih cepat. Ini yang ekspor ya Pak ya? Ekspor. Sudah bagus Pak, sudah bagus. Nah, mudah-mudahan dengan terjaganya kos logistik yang baik ini, ekspor kita lebih bagus. Tapi kalau nanti kemudian kos logistiknya menambah lagi, karena ada privatisasi tadi Pak. Nah, ini jangan sampai. Akhirnya kita nanti petani-petani tidak bisa lagi ekspor. Kenapa? Kos logistiknya mahal lagi. Pakai darat terlalu lama. Pakai laut juga lama ya, darat laut pasti lama. Gitu. Jadi inilah iklim investasi yang ingin kami harapkan, bagaimana kos logistiknya rendah. Kalau nanti kemudian peluang adanya resiprokal 32%, adanya peralihan relokasi dari Vietnam, Thailand ke sini, ke Indonesia, termasuk Sumatera Utara, ke Jawa dan sebagainya, ya akan terjadi yang namanya pergerakan barang domestik yang cukup besar nantinya, termasuk juga ekspornya itu akan lebih tinggi, tetapi iklimnya harus baik, terutama adalah kos logistik di darat dan kos logistik untuk ekspor di udara, termasuk juga untuk laut di Belawan dan sebagainya Pak. Sumatera Utara Pak Fikri, ekspor paling besar itu apa ya Pak? Masih didominasi oleh perkebunan sawit dan turunannya? Ya, sawit dan turunannya dan karet dan turunannya Pak. Itu. Pertanian seperti hasil pertanian masih? Pertanian lebih banyak ke Singapura dan Malaysia saat ini. Kalau pertanian ya, pangan dari Bas lagi itu hanya ke Singapura dan Malaysia saja. Yang lainnya belum. Kebun-kebun seperti durian ini setiap tahun mengalami kenaikan, Pak? Ya, sekarang sudah mulai tumbuh, Pak. Sudah mulai tumbuh ekspornya, tapi ya tadi ke negara tetangga dulu. Gitu. Dan itu sekarang udah banyak pakai udara. Pakai udara ya? Pakai udara. Packaging, tapi kita belum ada ekspor seperti Malaysia yang masih dalam bentuk durian yang full satu utuh gitu ya. Utuh gitu ya. Sudah ada juga. Teman-teman kami anggota Aspirindo sudah banyak sekarang bermain di situ untuk ekspor durian ke Malaysia, Singapura. Ekspor durian ke ada yang langsung ke Malaysia, ke Singapura, ada juga yang via Batam ada. Ke Malaysia, padahal Malaysia penghasil durian terbesar ya. Iya, tapi tetap Indonesia mereka butuh juga. Unik ya. Ya. Apa yang menjadi kelebihan Indonesia duriannya, Pak? Ya rasanya kan pertama banyak juga orang Indonesia di sana kan, Pak. Oh, oke. Itu kan banyak juga orang Indonesia semua di sana. Orang suka yang durian. Sehingga mereka tetap butuh. Musang King dan kan banyak orang Medan di Malaysia. Itulah kalau kita bicara dampaknya langsungnya apa. Oke. Ini dampaknya. Ada dampak. Kemudian harga logistik cost ini harus diperhatikan ya. Harus diperhatikan. Harus dikawal terus menerus ya. Ya, karena kalau mau mengambil peluang itu. Daya saing akan terkoreksi kalau cost logistik di Indonesia itu menjadi tinggi ya. Ya. Peluang tadi sudah jelas ya Pak ya. Ya, satu peluangnya itu. Ya. Ada lagi peluang-peluang lain tentu saja gitu ya. Seperti Pak? Ya, tadi baik lagi kalau itu kan B2B-nya Pak ya. Ketika industri tumbuh, relokasi, B2C-nya akan jalan. Juga, ya? B2C jalan. Tenaga kerja kan ada. Daya beli meningkat. Ya. Akhirnya orang belanja Pak. Nah, sekarang belanja kan pasti online. Ya. Nah, itu yang kami harapkan. Gitu ya. Satu lagi tentu Pak, kalau kita melihat ya, beberapa pakar ekonomi mengatakan nih, kalau Indonesia mau kemudian bernegosiasi dengan Amerika ya, salah satunya adalah Indonesia harus menurunkan. Kan gitu ya Pak ya, harus menurunkan biaya masuknya. Nah, ketika Indonesia menurunkan biaya masuknya untuk beberapa komoditas, ya otomatis kan pergerakan impor juga akan naik Pak. Terlepas tentu saja kita harus jaga juga ya, kok harus jaga juga industri lokal ya, jangan sampai. Tapi kan ada beberapa yang kita nggak bisa produksi ya, seperti kedelai, ya beberapa industri seperti gandum. Itu kan harus impor.
Ya, jadi ketika impor naik, ya tentu saja teman-teman logistik juga di Belawan happy juga gitu Pak. Karena banyak barang masuk yang mereka harus warehouse-kan dan distribusikan di Indonesia. Jadi ini juga kami tangkap peluangnya. Itu kalau Indonesia mau bernegosiasi dan akhirnya agak menurunkan. Kan gitu ya. Kalau kan ceritanya penyebabnya supaya tension ini ya. Penyebabnya sih ketegangan ini. Amerika meningkat itu kan karena Amerika merasa ini nggak adil buat kami nih. Iya. Indonesia nih apa ya, secara neraca perdagangannya Indonesia ekspor positif. Ekspor lebih banyak. Hanya mereka kan, gimana caranya nih? Tidak adil bagi Amerika. Nah, sehingga untuk mengimbanginya ya resiprokal Indonesia ya turun. Ini yang kalau mau Indonesia akan menurunkan beberapa komoditas, tentu selektif, tidak semua, supaya produk Indonesia juga terjaga. Tapi ini peluang bagi kami nanti ke depan. Kalau seandainya mau berbalik gitu. Asperindo ada menyuarakan juga seperti ide-ide masukan mengenai import selain logistik. Apa yang menjadi masukan-masukan dari members Asperindo? Ya, Asperindo memang tidak banyak bermain di clearance impor Pak ya. Tapi kalau sharing kami dengan teman-teman di Alfi, ya di Alfi, karena kami juga ada community logistik ya, ada Alfi, ada Asperindo dan teman-teman logistik yang lain, mereka mengatakan bahwa, aduh saat ini susah. Jadi banyak barang tidak banyak lagi sekarang di Belawan. 2024-2025 ini. Ya mereka juga menyuarakan bahwa susah sekarang. Karena biaya masuk dan segala macam. Nah, itu sudah kita suarakan melalui komunitas logistik. Bukan dari Asperindo, karena Asperindo lebih banyak memang bermain di ekspres kurir, di udara segala macam Pak. Nah, tapi teman-teman Alfi ini yang sudah menyuarakan, kami sharing juga, wah memang impor lagi kurang bagus. Kita ada beberapa kebijakan yang kurang bagus ya. Terlepas daripada memang kita juga harus melindungi ya produknya asli Indonesia ya. Yeah. Tapi kan ada beberapa komoditas yang tidak ada Indonesia. Ini yang kemudian juga harus dimudahkan impornya. Itu untuk kemudian memenuhi kebutuhan Indonesia. Supaya supply di dalam negeri itu juga ya, akhirnya terpenuhi kan, ya. Harganya juga tidak mahal Pak. Ya, seperti itu. Itu yang memang disuarakan oleh teman-teman Alfi sih selama ini. Oke Pak, jadi tadi ada tantangan, ada peluang. Ya. Kalau untuk bagaimana secara internal, tantangan eksternal makro ya Pak ya. Makro ya seperti ada peluang nanti ada pembangunan pabrik manufacturing di Indonesia dan kemudian bila terjadi investasi maka logistik services itu secara berkesinambungan akan mendapatkan impact juga karena ada aktivitas keluar masuk barang dan kemudian pengantaran, delivery dan sebagainya. Kemudian dari sisi peluang turunannya sudah ada. Tantangannya adalah biaya. Beberapa ada investor masuk yang ada kaitannya dengan logistik service kita sehingga bisa mengakibatkan biaya menjadi tinggi. Ini harus diperhatikan. Secara makro, secara mikro Pak, apa yang harus disiapkan oleh perusahaan-perusahaan logistik di Indonesia? Yang tadi Bapak katakan kan terjadi efisiensi konsolidasi. Dan Bapak ada cerita konsolidasi di sistem. Apakah nanti ada super apps yang mengatur semuanya atau ada bisa terjadi kesepakatan for everyone di logistik bisnis ini semua menjadi happy? Ya. Apa yang menjadi konsolidasi? Pasti ada. Betul Pak. Perbedaan pendapat. Kuncinya dua, memang kami sedang concern Pak. Yang pertama konsolidasi, yang kedua adalah digitalisasi. Sejauh mana digitalisasi yang harus dilakukan? Nah, konsolidasi memang konkretnya hari ini kami ya, contoh nih di Asperindo Pak, di Sumatera Utara kita punya program, sebuah aplikasi yang mengkonsolidasikan seluruh layanan. Jadi setiap perusahaan anggota kami itu sudah terkonsolidasikan di satu sistem. Jadi si perusahaan A dia punya armada melayani dari sini ke Aceh, contoh Pak ya. Perusahaan B dari sini ke Aceh juga. Tapi perusahaan C dia dari sini ke Pekanbaru dan sebagainya. Nah, ini sudah kita gunakan Pak sekarang di antara Asperindo. Jadi kalau kita saling mereferensi. Jadi kalau ada saat kita coba jalur ke Aceh, kita tentukan perusahaan A dan B saja. Konsolidasikan sana. Nanti yang lain punya customer, termasuk maaf ya seperti JNE, POS yang mereka lebih banyak ke retail, ya ke B2C, mereka kan butuh transportan. Ya, nanti di-sub ke sana. Di-sub ke sana semua. Akhirnya cost logisnya rendah, gitu ya. Yang jalur ke Pekanbaru tentukan ini kita pakai. Itu darat Pak. Nah sekarang udara juga sama.
Makanya waktu itu kita punya freighter kan. Punya freighter, kita punya pesawat terkonsolidasikan di sana. Waktu itu, karena waktu itu kan pertama adalah pesawat komersil kan lagi turun-turunnya Pak. Ketika COVID nggak ada penumpang. Dan lagi mahal-mahalnya. Tapi sekarang udah banyak, tapi kita freighter juga udah nggak dipakai lagi banyak Pak. Jadi itu yang pertama, konsolidasi. Baik lagi, konsolidasi tanpa aplikasi nggak akan main Pak. Karena semuanya aplikasi. Semuanya aplikasi kan. Aplikasi apa yang sudah diciptakan Pak? Seperti yang bisa memudahkan customer untuk melakukan order atau untuk konsolidasi antar provider? Ya, satu dulu adalah yang paling memungkinkan yang sudah kami lakukan adalah antar provider. Oh, oke. Berarti antar provider dulu itu ya. yang pertama. Kalau customer belum bisa akses. Tapi ke depan kita juga ingin satu sistem. Ya, kita juga sudah punya website Pak. Ya, kita sudah punya website di Sumatera Utara. Ya, namanya supplychains.co.id. Itu harapannya nanti customer bisa akses juga. Saat ini sudah berapa armada yang tergabung di dalam supplychains.co.id ini Pak? Untuk internal Pak ya, belum bisa diakses ke eksternal ya. Ya, kira-kira. Nah, itu kami sudah ada 25 perusahaan. Oh, oke. Kalau dari sisi armadanya, dan mereka bermain di darat. Armadanya sudah berapa banyak itu? Armadanya ya kalau masing-masing satu perusahaan tuh 2 sampai 3. Nah, tinggal dikali aja gitu. Jadi nah itu udah armadanya. Jadi itu yang paling memungkinkan yang bisa kami lakukan, konsolidasi internal itu. Yang kedua digitalisasi. Nah, ini yang memang penting Pak. Jadi hari ini banyak perusahaan-perusahaan kami juga belum digitalisasi dari berbagai aspeknya, ya, baik itu digitalisasi dalam hal manajemen transportasi, bagaimana transportation management system juga belum dibangun, sehingga akhirnya masih belum efisien. Ya, mohon maaf gitu ya, masih banyak BBM yang tidak sesuai di lapangan, gitu ya. Kemudian masih banyak jalur-jalur transportasi yang belum ideal, optimum. Nah, sehingga ini perlu digitalisasi untuk mengoptimalkan jalur yang terbaik. Termasuk juga bagaimana menjaga konsumsi SDM segala macam. Jadi digitalisasi proses Pak. Termasuk juga sekarang kan logistik masih manual semua Pak. Sortir masih manual, angkut masih manual. Inilah yang sedang dikembangkan di beberapa perusahaan. JNE sudah bikin automatic center, PT Pos juga sudah punya, JNT sudah punya, robotik juga dibangun oleh PT Pos. Sehingga digitalisasi ini yang mereka bangun sehingga semuanya efisien. Ya, walaupun memang akhirnya harus merelokasi manpower yang ada di pekerjaan yang lain. Kami sih nggak ada masalah kalau dari sisi sortir itu tergantikan oleh mesin ya. Tentu di sisi lain di last mile Pak itu juga butuh orang, sehingga terjadi shifting saja, tidak akan di PHK gitu. Di sisi lain, di satu sisi adaptasi terhadap teknologi, adopsi teknologi akan menambah satu skill. Ya. Peluang skill, dan di sisi lain ya pasti operational turunannya pasti akan ada. Up skill, betul. Up level ke service level di logistik ini. Termasuk kalau di luar negeri kan kita lihat sudah canggih ya, semua barcode dengan conveyor itu udah bisa memisahkan ini mau dikirim kemana langsung plottingnya. Bahkan pengiriman sudah memakai drone ya. Ada beberapa yang menggunakan beberapa lokasi menggunakan drone. Jadi ya. kuncinya 2, konsolidasi, logistik, dan digitalisasi. Mantap Pak Fikri, terima kasih waktunya sudah sama-sama. Mudah-mudahan sahabat Tribuners ya. Saat ini kita dalam tahap di logistik provider sedang tahap konsolidasi, yaitu di digitalisasi, dan kemudian satu lagi di bidang apa ya Pak ya, di Armada juga sedang konsolidasi. Ya. Kemudian konsolidasi armada, konsolidasi warehouse dan digitalisasi. Warehouse dan armada. Dan semua masuk ke digital karena next kita nggak bisa terhindar daripada digital ini. Apalagi digital ini sangat membantu efisiensi ya, dari pengkodean, distribusi sampai kepada penataan supaya kita dapat memberikan efisiensi yang terbaik bagi seluruh customer. Dan pada finally kita bisa berkompetisi di level bukan hanya di Indonesia, di global ya. Siap. Pak Fikri sebagai penutup untuk sahabat Tribuners. Ya, kebijakan luar negeri itu kan kita tidak bisa atur ya. Pak Syaniat dan teman-teman Tribuners. Walaupun ada dampak negatif, tapi bagaimana kami yakin di logistik juga kami harus shifting. Kami harus berubah. Kami harus cari peluang lain. Sambil tentu kami juga berharap pastinya pemerintah Pak Prabowo dan jajarannya pasti akan berpikir bagaimana kalau tidak berhasil negosiasi ya sudah,
cari peluang baru, cari pasar baru, membuka peluang baru dan sebagainya. Dan kami menunggu. Tapi di internal kami juga perlu melakukan persiapan untuk menangkap peluang tadi, Pak. Jadi apapun ceritanya, sesuatu kebijakan luar tidak bisa kita atur, apalagi negara orang, tapi kita bisa mengatur shifting di internal kita, tapi tanpa konsolidasi antar perusahaan tidak akan jalan. Terima kasih, gitu. Terima Pak kasih. Fikri, sudah memberikan sharing yang luar biasa. Terima kasih sahabat Tribuners, semoga bermanfaat apa yang disaringkan oleh Pak Dr. Fikri Al-Haq Faryana dan bisa memberikan inspirasi dan insight bagi kita semua untuk kita bisa berkembang semakin maju ke depannya. Sampai jumpa di Inspiration and Solution di setiap Jumat yang selalu menarik untuk kita semuanya. Terima kasih. Ya, terima kasih.